Jadi kalau prajurit itu bukan cuma TNI Polri, rakyat pun yang mengakui negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bangsa dan negaranya dan mencintai itulah prajurit. Jadi tanggung jawab atas penegakan hukum, atas kedaulatan NKRI itu menjadi tanggung jawab TNI, Polri bersama. Jadi jangan beranggapan bahwa tanggung jawab atas NKRI itu hanya TNI, tapi rakyatlah yang memegang kendali penuh. Nah, kembali ketika kita menjadi prajurit, berarti kita harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan kesehatan kita, sehat baik jasmani dan rohani. Ya. Nah, dengan pola pendidikan yang ada di DSHP ini membentuk para anak-anak bangsa, para prajurit-prajurit tangguh yang mengemban tugas tanggung jawab apa? Tugas tanggung jawab menjaga kedaulatan NKRI. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Jadi kedaulatan NKRI itu tugas tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab presiden, bukan tanggung jawab Kapolri atau Panglima TNI, tapi seluruh anak bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan merasa memiliki Indonesia itu akan prajurit. Karena dan kita bersyukur Kang, volume Allah itu memberikan kepada volume nggak bisa besar. kalian Nggak besar. menempuh pendidikan keprajuritan di dalam yang sampai filosofi atau asas dasar dari DSHP sendiri ini apa sih? Membentuk pribadi yang kesatria, pribadi yang berbudi pekerti luhur. Betul nggak? Betul nggak? Ya, melindungi, ya kan? Jadi membela orang yang lemah, ya kan? Ini yang harus kita tahu dulu. Untuk menjadi prajurit-prajurit unggul itu, ya kita harus sehat dan dan rohani. Nah, Indonesia ini sekarang sedang dalam kondisi Indonesia bukan baik saja. Kita ini sedang mengalami penjajahan yang lebih kejam daripada penjajahan kolonial Belanda. Oleh siapa? Oleh sesuatu yang dinamakan narkoba. Jadi narkotika dan obat-obatan terlarang ini di Indonesia sekarang sudah fase darurat, bukan darurat. Karena tidak ada satu tempat pun di Indonesia ini yang kita bisa klaim bersih dari narkoba. Semua sudah terpapar. Di semua elemen masyarakat itu semua sudah kena narkoba. Dan bahayanya apa? Negara kesatuan Republik Indonesia ini akan rapuh. Cina mengalami penjajahan dari Inggris itu karena strategi perang candu yang dilakukan oleh Inggris, di mana pada saat itu semua rakyatnya disebabkan oleh candu atau madah, dan itu pun terjadi 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Itu kenapa para pemimpin pada saat itu candu ada madah itu menjadi tren, seolah-olah itu prestis. Dimana akhirnya apa? Mereka tidak sempat berpikir bagaimana mempertahankan atau mengelola kekayaan alam Indonesia. Dengan mudahnya mereka dipercaya, termasuk adanya perjanjian Giyanti, di mana memisahkan pada saat itu antara Mataram Solo dan Mataram Jogja. Ini adalah politik divisi supaya apa? Supaya kedaulatan Indonesia itu terpecah-pecah. Semua tujuannya apa? Kami itu pada saat itu sama sekali tidak berpikir tentang
negara. Mereka terbuai oleh apa? Bambu, motor, yang diberikan oleh siapa? Belanda. Ketika era kemerdekaan, canggih atau Majapahit dibawa siapa? Dibawa oleh pedagang-pedagang Tiongkok. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang Tiongkok ini bisa membeli komoditi hasil alam, hasil bumi Indonesia itu dengan harga murah. Nah, akhirnya apa? Rakyat Indonesia kelaparan. Rakyat Indonesia miskin pada saat itu. Jadi dampak penyalahgunaan dan peredaran narkotika itu sangat membahayakan. Saat ini Indonesia itu per hari korban penyalahgunaan narkoba itu yang mati setiap hari itu sudah di atas 100 orang per hari. Sudah 100 orang per hari. Dan mayoritas teman-teman, mayoritas yang korban yang meninggal korban mati ini adalah remaja alias pemuda. Sedangkan tongkat komando, estafet kepemimpinan bangsa ini yang harus meneruskan siapa? Para pemuda. Gimana kalau pemudanya lemah, pemudanya loyo, pemudanya terpapar narkotika? Indonesia akan dikuasai oleh bangsa lain. Saya ingin tanya ke kalian, komitmen kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian masih ingin menjadi bangsa yang merdeka atau bangsa terjajah? Merdeka. Bangsa yang merdeka atau bangsa terjajah? Merdeka. Sekarang kalian ada di mana? Indonesia. Sekarang kalian posisi sekarang ada di mana? Kerawang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicanangkan di mana? Rangkas Bitung ada di mana? Kita beruntung. Kenapa? Kita ada di tanah Kerawang, di mana Kerawang kota pangkal perjuangan. Saya berharap dengan semangat ruh proklamasi kemerdekaan yang ada di Kerawang ini membangkitkan lagi semangat patriotisme kalian, nasionalisme kalian, bahwa Indonesia ini milik kita. Betul. Betul nggak? Betul. Indonesia milik siapa? Milik kita. Indonesia milik siapa? Indonesia milik siapa? Kita. Kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tanggung jawab siapa? Kita. Tanggung jawab siapa? Kita. Ini harus kita tekankan. Indonesia itu indah. Indonesia itu milik kita. Jangan biarkan narkotika menjajah kita. Jangan biarkan negara-negara asing mengambil, merampas kekayaan alam kita melalui narkotika. Nah tolong, ini yang perlu dipahami. Karena apa? Seseorang yang sekali mengkonsumsi narkotika itu sifatnya seumur hidup. Jadi zat psikotropika atau zat narkotika yang masuk ke batang otak itu tidak bisa dibersihkan. Dia akan menguasai seumur hidup. Ada di batang otak kita. Jadi masuk ke batang otak. Kira-kira kalau seorang pendekar atau seorang pesilat atau prajurit batang otaknya sudah dikuasai narkoba, bisa benar nggak? Enggak. Bisa benar nggak? Enggak. Satu, pasti fisiknya akan lemah. Yang kedua, pasti otaknya akan error. Sebenarnya prajurit nggak boleh error, prajurit nggak boleh lemah. Dimana kita bicara menjaga kedaulatan NKRI, kalau kita pikiran kita sakit, raga kita juga sakit. Karena orang pakai narkotika itu cuma itu. Kalau nggak di penjara, tidak. Kalau nggak jelas, mati. Jadi tidak itu. Jadi nggak ada sedikit keuntungan yang bisa diambil dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Jadi saya berharap para pesilat yang ada di sini, adik-adik siswa itu tempuh ya, bahwa pelatihan dalam pendidikan yang ada di PKP, karena ini membentuk kalian untuk menjadi leader, menjadi seorang pemimpin. Ingat, 70% kesuksesan seseorang dalam karir
itu dipengaruhi oleh leadership. Nilai akademik ini hanya referensi, tapi leadership itu jaminan membawa kalian kesuksesan. Saya berharap ketemu saya hari ini, besok ketemu saya lagi karena sudah warga. Dimana kalian sudah tuntas menentu. Jadi ketika kalian nanti menginjak ke jenjang profesi, pekerjaan, dari jiwa raga kalian sudah tangguh, mental spiritual kalian sudah teruji, leadership kalian dalam berorganisasi sudah matang. Inilah yang dibilang sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Saya berharap di tangan adik-adik kita ini, di tangan siswa-siswa kita ini, ya kan, Indonesia yang sekarang masih menjadi negara berkembang, di tangan siswa-siswa PSHB, ya kan, putra-putra terbaik PSHB, Indonesia bakal menjadi negara maju. Amin. Terima kasih. Kalian tetap harus semangat, ya kan? PSHB itu membentuk kalian menjadi orang yang unggul, bukan membentuk kalian menjadi preman, bukan membentuk kalian menjadi musuh masyarakat. Tapi kalian adalah para pembina-pembina negara, para prajurit-prajurit yang memang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Ya, jadi saya berharap di situ. Ingat, sekarang konsumsi narkotika itu sifatnya seumur hidup. Sekarang ini ada program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika itu sifatnya tidak bisa menyembuhkan, hanya memulihkan. Jadi seumur hidup orang ini akan tercantang dia psikotropika atau narkotika yang ada di batang otaknya. Pasti akan pernah. Ketika dia menikah, ya kan, melahirkan keturunan, keturunannya pun dia akan bisa menjadi bibit unggul. Nah, sampai adik-adik perempuan yang perlu diwaspadai apa? Pergaulan. Karena apa? Penyalahgunaan narkotika ini muaranya apa? Seks bebas. Kalau sudah seks bebas, larinya kemana? Aborsi. Setelah aborsi, karena terjadinya pergaulan bebas, seks bebas, ujungnya apa? HIV, AIDS. Jadi narkotika itu induk dari segala jenis kejahatan. Itu harus kalian tahu. Saya ingin dengar komentar kalian. Sekarang ini tanamkan ke dalam diri kalian yang pertama, Indonesia milik kita. Komit. Yang kedua, hidup itu kita tanamkan di dalam diri kita. Hidup 100%. Apa sih yang dimaksud hidup 100%? Yang pertama adalah sadar. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga adalah produktif. Dan yang keempat adalah bahagia. Itu tanamkan ke dalam diri kalian. Ketika kalian fase itu bisa kalian tempuh, kalian akan menjadi orang. Saya pastikan kalian akan sukses. Jadi kalau sekali-kali kalian coba pakai narkotika, maka cepat kalian akan sukses. Kalau nggak gila atau di penjara, ya pasti akan tersedia. Saya berharap ya, seluruh siswa-siswa beserta seluruh para sesepuh ini berani mencanangkan perang lawan narkoba. Berani nggak? Berani nggak? Sekarang saya harapkan coba. Ketika saya bilang PSHB itu yang bayar. Nah, kalau versi kita, versinya perang lawan narkoba, ketika saya bilang PSHB, kalian serentak bilang siap perang lawan narkoba. Oke? Setuju? Siap? PSHB? Siap! PSHB? Siap!
Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya. Sekali lagi saya hanya berkirim pesan ya. Jadi narkotika itu induk dari segala jenis kejahatan. Ya, di dalam program pelatihan dan pendidikan P1 ini membentuk kalian menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang sumber daya unggul, nasionalisme dan disiplin. Karena tiga unsur kesuksesan seseorang ini sumber daya manusia yang unggul, nasionalisme sama disiplin. Jadi itu ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada ketua dan rekan-rekan kelas semua ya. Jadi saya berharap ya kita betul-betul terang narkoba dan kita konsisten ya dalam jalan pelatihan ini ya. Kita dalam segala sesuatu itu tidak ada instan ya, segala sesuatu itu harus ada perjuangan ya. Oke, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan. Salam hormat, salam Indonesia bersinar muda. Bahaya narkoba. So hari ini adalah lulusan dari kegiatan pelatihan gabungan kita, dan ini adalah merupakan hadiah besar kita di schedule pelatihan di Sepak Kabupaten Karawang. Dan juga kita pun ada hadiah besar juga yang kondisi kita sudah mulai hampir 2 bulan itu, yaitu membangun rumah kita, membangun padepokan kita.